TV. Malang Community of Cardiovascular Care atau MC3 merupakan komunitas peduli jantung yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung. Malang Community of Cardiovascular Care atau MC3 berdiri pada perayaan Hari Jantung Dunia, tepatnya tanggal 29 September 2015. MC3 berdiri dengan misi dan visi memberikan informasi sekaligus pemahaman tentang berharganya jantung, sehingga harus dijaga kesehatannya. MC3 mengadakan kegiatan rutin senam jantung, sosialisasi kesehatan jantung, kegiatan sosial, dan motivasi kerohanian. Tujuan utama agar masyarakat lebih sadar dan peduli tentang kesehatan jantung. Keinginan untuk berbagi informasi ini muncul karena para anggota MC3 sebagian besar merupakan pasien penyakit jantung atau memiliki pengalaman pahit akibat jantung yang sudah tidak sehat lagi. MC3 ingin mengajak masyarakat sedini mungkin untuk lebih mengenal tentang bahaya penyakit serta penanganan yang tepat terkait perawatan jantung. Tidak ada henti.
Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati hari ulang tahun MC3 atau Malang Community of Cardiovascular Care ke-7, mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari senam, pemeriksaan kesehatan, donor darah, dan talk show kesehatan, serta penandatanganan kerjasama antara Perhimpunan Dokter Spesialis Cardiovascular Care Indonesia atau PERCI dan Malang Community of Cardiovascular Care atau MC3 Malang. Minggu 25 September 2022 bertempat di Pendopo Gedung C Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan anggota Malang Community of Cardiovascular Care yang diawali dengan kegiatan senam bersama dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, baik pemeriksaan jantung, tekanan darah, pemeriksaan mata, penilaian lomba masakan sehat, dan juga donor darah. Yang kedua, yang tangan dua. Ya, gini. Satu, dua, tiga. Bahannya dari tahu semua. Kegiatan peringatan hari ulang tahun MC3 berlanjut di ruang Anusapati, Gedung C Pemerintah Kabupaten Malang dengan menggelar talk show kesehatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Malang Haji Sanusi, Ketua Perki Malang Profesor Dr. M. Saiful Rahman SPC KK PhD, Ketua MC3 Darmawan BR, dan para anggota MC3 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita menundukkan diri. Acara diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua MC3 Darmawan BR. Untuk memimpin doa dengan tata cara berdoa dengan agama Islam. Untuk yang selainnya kiranya dapat menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'u ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari sepenuhnya bahwa berdirinya organisasi MCT adalah berkat jasa pengorbanan jiwa dan raga para senior dan guru-guru kami dari Malang Community of Cardiovascular Care. Bangkitkanlah semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah kami, bimbing kami untuk dapat melaksanakan kewajiban organisasi kami dengan ikhlas, baik dan benar, sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya menjelaskan sejarah berdirinya MC3 dan berharap dengan kegiatan ini bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, terutama jantung, serta akan bermunculan komunitas-komunitas jantung di daerah yang bisa mensosialisasikan kesehatan jantung lebih luas di masyarakat. Detik hari ini kita bisa berkumpul di ruang Anusapati dalam rangka memperingati atau merayakan hari ulang tahun hari jadi MC3 Malang Community of Cardiovascular Care yang ke-7. Usia 7 tahun di MC3 ini masih tergolong balita. Apa yang telah dilakukan oleh MC3 sampai dengan saat ini itu masih belum banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami masih melangkah untuk menjadi lebih baik dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk memberikan kesadaran tentang kesehatan jantung. Namun di usia yang ke-7 tahun ini kami telah berupaya maksimal agar supaya keberadaan dari MC3 di Malang ini menjadi satu kebanggaan, khususnya bagi masyarakat Malang. Karena MC3 ini menjadi satu-satunya komunitas peduli jantung yang ada di Malang yang satu-satunya komunitas di Malang yang peduli dengan kesehatan jantung. Perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa MC3 ini lahirnya tanggal 29 September tahun 2015. Waktu itu kita deklarasikan di Rumah Sakit Persada, di Persada Hospital, di Rumah Sakit Persada di Malang. Dan kita tahu semua yang menjadi penggagas, menjadi penggerak pertama, menjadi pencetus ide terwujudnya, terbentuknya MC3 adalah Profesor Muhammad Saifur Rahman. Jadi pada saat itu beliau berkenan untuk membentuk satu komunitas. Bagaimana caranya agar supaya masyarakat di Malang ini menjadi lebih sehat, khususnya dalam hal kesehatan jantungnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga mohon kepada Bapak Bupati sedianya bisa berkenan untuk juga menggerakkan munculnya komunitas-komunitas baru yang ada di daerah Kabupaten Malang, sehingga akan bisa membantu untuk memberikan kesadaran tentang kesehatan jantung yang ada di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan melalui Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Malang
bisa memberikan arahan untuk bisa terbentuknya komunitas peduli jantung. Apapun namanya, tapi yang penting di sana akan ada satu komunitas yang bisa menaungi penderita jantung khususnya, dan juga pada masyarakat umumnya, walaupun masih sehat namun perlu untuk menjaga tentang kesehatan jantungnya. Setiap bulan dilakukan kontrol rutin ke rumah sakit, kontrol rutin ke poli jantung di Prof. Saiful dan yang tempat rumah sakit yang lain. Itu satu bukti bahwa kita semua peduli dengan kesehatan jantung. Dengan melakukan tindakan kuratif itu akan mengurangi risiko dari kematian. Dan yang keempat, pendekatan yang keempat adalah rehabilitatif. Nah, untuk pendekatan rehabilitatif ini kami sudah lakukan sebelum pandemi, bahkan sejak didirikannya MC3 tahun 2015, 2016 itu pun kami juga sudah melakukan rehabilitatif melalui kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi kegiatan rehabilitatif ada dua, ada fisik dan ada juga yang non fisik. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sambutan kami sudah cukup panjang, tapi yang penting kami sangat berterima kasih atas segala dukungan dengan sampai dengan adanya acara hari ini di Ruang Anusapati. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terdiri atas juga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Perkimalang Profesor Dr. M. Saiful Rohman SPJ KK PhD memberikan apresiasi kepada MC3 yang telah banyak berkiprah memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung. Ini Raja sudah mewakili saya. Yang saya hormati Pak Bupati, atasan saya, junjungan saya yang banyak sekali membantu saya dalam hal gerakan jantung ini. Beliau ini dari awal dedikasi kepada kami, subhanallah, mulai dari kerjasama dengan Manchester dalam hal penyediaan data besar penyakit jantung di Malang. Bapak Ibu sekalian tahu ya bahwa Bapak ini merupakan orang terpilih, salah satu dari penderita yang sadar untuk memperbaiki diri sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ada banyak orang di Malang Raya, pertama datanya saya dapat dari Pak Bupati adalah meninggalnya karena jantung. Jantung itu menyebabkan merupakan penyakit terbesar yang menyebabkan kematian di Malang. Di Jawa Timur nomor 1 se-Indonesia. Dan sebagian besar meninggal di rumah. Bayangkan ini. Kalau mendadak meninggal di rumah pasti di jantung. Ini Pak Bupati sudah sangat banyak membantu kita. Yang pertama dengan data Smart Health itu kerjasama dengan Manchester dan FKUB yang main-main. Ada ribuan data dan 30% dari orang dewasa mempunyai resiko ke depan 10 tahun, resiko tinggi terhadap penyakit jantung. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. 30%. Jadi kalau di Malang Raya ini ada 4 juta, 1,2 juta dalam 10 tahun akan menderita sakit jantung. Alhamdulillah. Ini prediksi. Kenapa? Kami mempunyai skor-skor hipertensi terbesar. Ada rokok di sini juga. Jadi ini yang diabetes juga ada. Jadi hal-hal ini menjadi penting, baik sekalian. Jadi hal yang menurut saya menjadi penting untuk bisa kita perhatikan. Dan MC3 ini seperti yang Pak Dar katakan tadi, sebetulnya ada 4 pilar promotion dan prevention itu diambil oleh HJI. Terima kasih HJI termasuk Bu Rini penggagasnya, bergerak pada orang sehat untuk mempromosi. Kemudian kuratif ada kami di PRK, kemudian ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu sebetulnya merupakan secondary prevention. Jadi untuk mencegah serangan jantung berulang. Dan MC3 adalah tempatnya supaya mencegah kejadian jantung berulang. Apa datanya? Ada datanya. PPDS kami Dr. Tigro menjelaskan bahwa orang MC3 itu lebih bahagia.
Jadi kalau dilihat dan bahagianya orang MC3 itu lebih tinggi daripada orang penyakit asam. Ya. Kemudian kualitas hidupnya lebih baik. Coba bayangkan, ini kalau ceria-ceria begini nggak tahu kalau sakit jantungnya sakit. Jantungnya sudah dibelah. Ada ring 8, ada ring 7, gitu. Tapi bahagia, karena tujuan pengobatan ini Pak Sewu untuk kebahagiaan, untuk kualitas hidup yang lebih bagus, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit boleh, sakit takdir dari Allah, tapi upaya untuk membuat orang menjadi bermanfaat seperti Pak Dar ini jadi lebih bagus, gitu ya. Jangan berharap bahwa saya berdiri ini bukan sehat-sehat saja, saya sakit, tapi saya bisa memberikan kontribusi. Jadi mari kami belajar bersama-sama Pak Dar ini motor yang bagus untuk memberikan manfaat pada yang lain, meskipun kita sakit. Ada yang sakit pilek seperti saya, ada yang jantung, ada yang kanker dan seterusnya. Jadi dalam hal kualitas hidup, dalam hal rehospitalisasi, masuk rumah sakit berulang, MC3 lebih tinggi, lebih berhasil menurunkan kesakitan untuk kembali ke rumah sakit dibandingkan pasien jantung yang non MC3. MC3 memberikan kontribusi untuk menghemat BPJS Pak. Nanti kita ke BPJS. Jadi jelas, kualitas hidupnya bagus, respirasi. Nah ini kematiannya nggak bisa diukur karena masih baru setahun berjalan. Kalau kematian itu dari Allah Pak. Nah harus sakit jantung untuk meninggal. Ada yang meninggal karena ditabrak, sakit jantungnya baik-baik saja. Jadi ini begitu. Jadi saya pikir kontribusi ini menjadi sangat bagus untuk MC3 dikembangkan. Satu-satunya MC3 ini seharusnya Pak Dar hadir untuk menjadi testimoni. Pak Bupati, Pak Dar ini dan teman-teman ini suka saya bawa kemana-mana untuk meningkatkan kewaspadaan. Bapak Ibu hadir untuk memberikan kesaksian bahwa sakit jantung itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih kumpul di sini. Justru sisa hidup kita meskipun sakit jantung memberikan kontribusi pada yang lain. Makanya bedanya adalah kalau EJI isinya orang sehat, komplementari. EJI itu di depan, Bapak di belakang, tapi di tengah untuk mengayomi, untuk memfasilitasi, membantu untuk jantung yang lebih baik. Baik, jadi nanti ada lagi kami punya aplikasi detak aritmia dan irama untuk mengetahui supaya Bapak Ibu sekalian itu jangan sampai meninggal di rumah lah. Kalau ada sakit jantung segera pakai handphonenya dibawa ke rumah sakit berdasarkan handphonenya mau dibawa kemana rumah sakit terdekat. Jadi Bapak Ibu sekalian sekilas inilah peran MC3. Mari kita berbagi, mari kita memperbesar diri, memberikan manfaat. Dr. Bobi, terima kasih hadirnya beliau rumah sakit Kanjuruhan. Kami berharap Dr. Bobi kami bisa masuk ke Kanjuruhan dalam hal begini Dr. Bobi. Kami mempunyai divisi rehab. Rehabilitasi jantung itu adalah hospital based rehabilitation. Dan silakan nanti mungkin Dr. Ike, Dr. Pak Bupati ada satu lulusan lagi dari kami yang bertempat di Kepanjen. Itu juga yang terbaik dari kami. Dr. Ike itu tadinya di Puskesmas Pati Saji di mana kemudian dan itu bisa direhab. Rehab hospital based itu bisa di rumah sakit ada treatment dok. Tapi ini adalah community based rehabilitation. Ini yang pertama di Indonesia dan sudah menjadi cikal bakal di tempat yang lain. Hal senada disampaikan Bupati Malang mewakili pemerintah Kabupaten Malang, mengucapkan terima kasih kepada MC3 dan Perki Malang yang telah banyak berkiprah membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus penyadaran pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. Kardiovaskular yang ke-7 mudah-mudahan nanti tambah memberikan manfaat untuk menyelamatkan umat. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan kita ke jalan benar. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang saya mengucapkan selamat dan sukses kepada keluarga besar Malang Community of Cardiovascular Care yang saat ini merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Dengan harapan agar MC3 semakin solid dan kompak sehingga dapat memperkokoh sensasinya sebagai komunitas yang peduli terhadap kesehatan jantung dan pembuluh di Malang Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, dohir ini dipengaruhi hati. Hati itu apakah jantung, apakah memang jasadnya hati? Bahasa Arabnya kolbun, kalau kolbun itu hati. Tapi hati yang di situ yang berhubungan dengan yang selalu tidak pernah tidur itu apa kalau kita begini nih di otak apa di hati itu yang jalan ngomong terus itu apa itu? Kalau cara pendokteran apa itu? Ya,
Cara kedokteran itu apa? Yang hidup itu tidak pernah mati. Itu yang mati tidak pernah mati. Orangnya itu tetap hidup. Tidak apa? Kalau bahasa agamanya roh. Roh itu kan yang mengendalikan manusia kan yang sekarang bicara ini sampai duduk di dalam ada yang bicara itu. Dan itu yang mempengaruhi baik buruknya jasadnya manusia di sisi yang lain. Ini nanti dikompar ya, antara bahasanya Rasulullah, hadis, Quran dan teori kedokteran. Ini banyak ketiga. Nah di Quran itu al-Quran di hadis Allah nabi jasadi malullah idza fasada idza salahat sulhal jasadi kulluhu wa idza fasadatil jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa dalam manusia ada gumpalan, yang gumpalan itu kalau itu gumpalan baik, jasadnya orang itu jadi baik. Jadi kalau itu jelek, maka itu akan berlaku dan itu jelek. Kalau wajihal itu adalah hati. Kemampuan manusia itu akan digunakan lebih dari yang seharusnya. Artinya jadi penyakit. Di Quran juga disebutkan nafsu itu adalah kemaratul bisu. Nafsu ini yang akan merusak jiwa manusia. Rasulullah juga bersabda, "As-sa'id itu mandana nafsahu wa amila lima badan." Orang yang bahagia itu orang yang bisa mengendalikan nafsu tadi sesuai dengan kemampuan, wa amila lima badan, dan hidup untuk kehidupan di akhirat. Itu ibadah. Nah, coba nanti dia antara nafsu dan penyakit itu ada hubungannya enggak? Orang sakit jantung dan nafsunya terlalu tinggi itu dipacu akhirnya menjadi hipertensi. Tapi nafsu bisa mengendalikan, senang bahagia kayak Pak ini nanti jantungnya jadi normal. Lah salah satu jantung itu bisa normal, nafsu bisa normal dengan begitu. Jemaah. Ini ada konsepnya dalam Islam. Kalau jemaah atau kalau sampai bisa ini apa? Kardiovaskularnya ini jadi jamaah, jadi kumpulan, nanti akan manfaat ada rahmat dari Allah yang memberikan kita. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara MC3 atau Malang Community of Cardiovascular Care dengan PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dengan PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Malang dengan disaksikan Bupati Malang. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada Bupati Malang. Pada kegiatan ini juga diserahkan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun MC3 ke-7 tahun. Jadi untuk yang mendapatkan hadiah door prize utama adalah buah sushi nomor 55. Ibu
Ya, silakan untuk foto bersama. Melengkapi kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 MC3, dilaksanakan kegiatan Bincang Sehat bersama para ahli di Ruang Anusapati Pemkab Malang. Kegiatan ini dihadiri Ketua MC3, Ketua Perki Malang, serta Ketua Yayasan Jantung Sehat Indonesia Malang Raya, Hajah Hani Dwi Marita P. Punya background menari, jadi menarinya tapi bukan menari bedoyo itu bukan juga. Ternyata ini ada singkatan, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Fadlan. Nah nanti saya cek satu-satu handphonenya bahwa detak C namanya, Pak Radi yang bagian bikin, saya bagian promosi kan. Detak C itu adalah sebuah aplikasi ponsel pintar yang sebetulnya bisa di Android maupun iPhone ya, sudah bisa ya sebenarnya. Di Google Store kita lihat detak C itu kemudian di download. Kemudian setelah di-download, Bapak akan ditanya faktor risiko apa. Misalnya pada pernah riwayat CABG tahun berapa, ada hipertensi apa enggak, kolesterol berapa, berat badannya berapa, dan yang lain-lain. Tapi tidak tanya istrinya berapa enggak. Jangan tanya mau naik apa, ya terserah Bapak mau naik apa. Pokoknya di sini dilihat alternatif kemana. Kalau memang itu dari kan kita pakai algoritma ya. Algoritma itu algoritma saya di sama teman-teman kemudian dipasang di situ. Jadi Bapak kalau sudah disuruh manut harus ada berarti memang iya. Ya, tapi kalau enggak seperti Pak Dagan ini boleh ditunda, tenang-tenang aja di rumah. Hal ini sangat menenangkan semua pasien dan mereka dokter sama saya. Saya tidak enak kadang-kadang dok saya berdebat. Datanya 12 malam. Siapa yang mau berdebat? Ini kan sebetulnya korelasinya begitu bagus sekali. Mohon maaf, saya buka ini. Ada kita sebagai dokter ini memang makhluk sosial memang iya. Saya sudah mendedikasikan diri kehidupan saya untuk dokter. Tetapi dokter itu punya profesi bagus sekali. Sebetulnya secara etis, Bapak sama saya itu hanya maaf ya berhubungan di rumah sakit saja. Deal kita di rumah sakit. Saya menjadikan di waktu saya bukan untuk Anda saja. Saya punya istri, saya punya anak. Itu jadi penting. Kenapa? Maaf, Indonesia itu agak suka-suka kadang-kadang menyolot, Pak. Ini saya pun udah jawab-jawab sih. Memang saya apa ya Bapak? Kenapa? Saya kan sedang di luar kota. Saya kan cuti. Waktu itu tidak ada tugas buat saya. Kecuali begini, saya jaga malam, maka saya harus standby di sini. Kan begitu. Kenapa? Kalau mau ikut ke UGD, dia tidak mau. Saya ketemu Saiful sedang tidak bertugas. Deal saya memang saya bersumpah untuk kehidupan saya, tapi bersumpah dengan jabatan saya juga bahwa saya ada jabatan gitu. Jadi mohon maaf, ada beberapa hal yang tidak boleh terjadi di MC3 bahwa Bapak bukan dokter pribadi, saya bukan dokter pribadi Bapak. Makanya ketika saya nanti tidak menjawab, mohon jangan tersinggung. Gitu. Karena tidak ada kecuali Bapak atau Ibu mengetahui bahwa saya di sana tidak ada, bisa dia protes. Jadi saya pun harus ada di sana jam praktek, maka saya datang. Karena ini pikiran saya sudah pikiran saya sangat di sini. Jadi saya berharap saya tidurnya dengan Bapak tidak gelisah lagi dengan menggunakan ponsel ini. Dan sudah diuji Pak, Sensibilitasnya 85%, spesialitasnya 87%. Jadi kalau memang benar, itu sudah benar bahwa itu insya Allah tidak apa-apa. Nggak usah panik gitu. Kemudian nanti kalau sudah di rumah sakit, ketika di rumah sakit kemudian akhirnya pas saya jaga ya saya akan menangani. Itu adalah pertama dari manfaat detak. Jadi saya berharap bahwa dengan adanya detak C ini, pasien yang nyeri dada tidak terlambat datang ke rumah sakit. Kenapa begitu? Sampai sekarang nih di tahun 2010 saat saya datang, orang datang ke rumah sakit Saiful Anwar 10 jam. 10 jam itu sakit dada, memang kayak masuk angin Pak. Jangan berharap bahwa ini kemudian ditusuknya enggak. Rasa gak nyaman aja, itu sakit dada. Udah nyaman, habis gitu pikir lagi, saya masuk anginnya minum angin. Nunggu respon 1 jam, nggak bisa dikerap lagi, kok enak sedikit. Jadi nunggu keputusan di rumah itu 5 jam. Kemudian ke rumah sakit, nggak tahu dia pengen di mana gitu. Lalu di puskesmas 3 jam lagi. Jadi 8 jam baru ketemu saya. Itu sudah rusak semua jantung. Otot jantungnya sudah tidak bertahan lagi.
meskipun pasar nih segala macam masih agak lemah. Dan itu menjadi penting bahwa ini menjadi untuk menurunkan kematian. Kemudian kami bergerak di tahun 2017 itu delay keterlambatan dari yang 10 jam menjadi 7 jam kerja. Karena kami melatih teman-teman yang ada di puskesmas. Dia sudah tahu. Dulu nggak pernah ECG aja nggak ada, sekarang sudah ada ECG. Kalau ada ECG nanti dokter Fatal itu sudah pinter menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga kalau ada serangan langsung dibawa ke Saiful Anwar dan kami di Saiful Anwar langsung berderet langsung ke dalam tanpa lewat emergency yang diperiksa itu fasilitas kami. Di Kabupaten Malang di Malang Raya. Pada kegiatan Bincang Sehat menghadirkan narasumber Profesor Dr. M. Saiful Rahman SZPJPK PhD, Dr. Ardian Rizal SPJKK, dan Anggun Rindang Cempaka SGZ MSc RD. Yodik Maman melaporkan. Ada hubungan yang cukup erat antara kejadian jantung dan kejadian stroke. Ada beberapa penyakit jantung yang ternyata dapat menyebabkan timbulnya serangan stroke. Mengapa demikian? Nah, di sini apabila jantung kita bergerak tidak teratur, di mana jantung kita Allah ciptakan fungsinya sebagai pompa yang terus-menerus, tidak ada hentinya, dia tidak ada berhenti dalam tidak ada istirahat. Jantung kita apabila dia gerakannya tidak teratur, akan sangat mungkin terbentuk namanya sumbatan bekuan darah apabila gerakannya tidak teratur, atau disebut juga sebagai gangguan irama jantung. Ketika gangguan irama jantung itu membentuk gumpalan darah, apabila gumpalan darah itu terlepas, maka bisa menyebabkan terjadinya serangan stroke yang sangat mungkin disebabkan karena adanya gangguan masalah irama jantung. Apakah dia loncat-loncat, apakah iramanya teratur, bagaimana kekuatan nadinya, dan dihitung selama 60 detik berapa banyak nadi yang dapat dihitung, seperti itu. Itu cara sederhana untuk kita mengetahui adanya gangguan irama jantung. Nah, dari adanya meraba nadi tersebut, kami pertama meneliti cukupkah efektif dengan meraba nadi. Kita tahu ada gangguan irama, ternyata efektivitasnya sekitar 66%. Jadi pasien, kalau Bapak Ibu alhamdulillah saya itu sudah terlatih meraba nadi setiap senam seperti itu ya. Tapi kalau di orang-orang yang belum terlatih, ternyata efektivitasnya ya sekitar 60%. Jadi pasien merasa nadinya tidak teratur, pas dilakukan rekam jantung ternyata nadinya teratur, ataupun kebalikannya. Dari 60% kami harapkan dengan adanya aplikasi, jadi aplikasi itu terdiri dari panduan perabaan nadi, dan yang kedua adanya aplikasi itu ditambah dengan scoring klinis. Ada riwayat hipertensi, ada gejala-gejala seperti sering berdebar, ada gejala seperti pernah gampang lelah ataupun sesak napas. Nanti dinilai dalam suatu aplikasi, apabila skornya tinggi, ternyata itu lebih sensitif ataupun lebih akurat terhadap adanya gangguan irama jantung. Makanan apa sih yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, begitu ya Pak ya? Ini juga salah satu poin yang sering kali ditanyakan ya dari Bapak Ibu pasien seperti itu. Kira-kira apa sih makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Tadi di awal sudah disinggung ya sama Prof. Saiful bahwa Bapak Ibu juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi, artinya harus diet gitu tadi ya. Jadi dia di sini mungkin mengatur pola makan Bapak Ibu, jadi tidak boleh makan apa itu boten, tetapi diatur makan apa sebenarnya. Kalau kondisi jantung sendiri sebetulnya yang dianjurkan itu adalah porsi serat yang tinggi, ya. Biasanya Bapak Ibu kalau mengkonsumsi satu porsi makanan, kira-kira lebih banyak nasinya atau sayurnya? Nasi yang lebih banyak nasi. Biasanya kalau jujur. Indonesia gitu ya, apalagi orang Malang gitu ya, biasanya porsi nasinya lebih banyak. Nah itu poin yang harus kita perhatikan juga. Sebetulnya yang lebih dianjurkan untuk kesehatan jantung itu adalah porsi sayur
sayurnya yang lebih banyak seperti itu. Kalau dari satu piring nasi nih Bapak Ibu, biasanya porsi sayurnya ya, porsi seratnya itu yang direkomendasikan adalah setengah dari piring Anda gitu. Kemudian seperempatnya adalah nasi dan seperempat lagi adalah lauk hewani dan nabati. Nah, dan jadi kalau dari situ, dari anjuran sendiri ini berlaku secara internasional juga ya. Jadi untuk porsi sayur atau porsi serat itu diharapkan bisa melebihi 2 kali lipatnya dari porsi nasi. Boleh apa saja, jadi yang biasanya jadi kesukaan Bapak Ibu boleh dikonsumsi. Karena kalau dari sayur sendiri sebenarnya tinggi serat dan tinggi antioksidan, sehingga disarankan dan dianjurkan untuk pasien jantung. Ya, yang menjadi poin yang diperhatikan lagi adalah dari porsi nasi. Kalau bisa, Bapak Ibu juga bisa memilih nasi atau makanan pokok yang tinggi serat. Khususnya kepada Ibu dokter yang ahli gizi, pertanyaan kami adalah, kita semua di sini adalah anggota MC3 yang sudah banyak dikasih informasi mengenai kesehatan jantung, baik oleh Prof. Saifur dan PBDS semuanya. Namun yang perlu kami tanyakan, anggota MC3 itu kebanyakan sukanya rawon dan bolak-balik promosi rawon. Padahal saya ingat Prof. Saifur itu menganjurkan jangan sekali-kali promosi makanan yang berlemak karena ganggu jantung. Makan masih boleh, tapi kalau seminggu sekali jangan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak apa-apa mengkonsumsi, cuma dia tadi kan pengaturan makan nih Bapak Ibu. Jadi diatur makannya, mungkin jadi tadi ada periode khususnya. Bapak Ibu boleh makan tuh kapan? Sebulan sekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, sejauh ini diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dengan porsi tertentu dan periode tertentu, namun juga harus diimbangi dengan yang tadi saya bilang, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan secara benar porsinya dan secara tepat periodenya. Jadi setiap hari harus ada sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi. Titiknya tidak ada timbunan. Tidak ada timbunan berarti yang masuk sama yang keluar gimana kan? Betul, mengikurnya susah mengikurnya. Kalau Pak Jat, maaf, yang pensiunan begitu, apalagi saya naik mobil, remote AC, nggak pernah kemana-mana, berarti Pak, kalori saya nggak ada yang keluar, maka makannya sedikit Pak. Tukang becak, beda kita ngomong tukang becak, silahkan makan, lalu itu apa mau jantungnya? Ya kan pakai makanya. Nah iya, jadi masalahnya gini ya MC3 ini, repotnya. Loh kan saya sudah olahraga 4 kali. Sekali olahraga 100 kalori. Makanya rawonnya 500 kalori. Saya baru tahu pada pertemuan kali ini, yang surprise buat saya pertama adalah ayam. Karena apa? Daging nggak boleh, kami sudah membuat jarang, tapi saya tidak tahu bahwa ayam pun tidak boleh terlalu sering ya. Jadi saya ternyata salah di situ, saya harus mengubah lebih ke arah ikan, mungkin ikan air tawar atau ikan air. Jadi biasanya kalau kami ada pasien yang melakukan konsultasi gizi, biasanya kami akan hitung dulu kebutuhan energi dan zat gizi beliau itu berapa. Jadi ini sangat personal, tergantung dari usia, tinggi badan, berat badan, kemudian aktivitas ibu sehari-hari itu apa saja, itu kita perhatikan semua. Dan kalau misalnya ibu ada overweight atau obesitas juga kita biasanya kurangi jumlah kalori totalnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Hani yang telah hadir dalam acara kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Bu? Luar biasa, saya diundang di tengah-tengah orang yang penuh semangat 46. Kalau 45 itu biasa. Ini kalau 46 berarti di atasnya 45 ya. Tepuk tangan untuk kita semua, terutama Bapak Ibu. Izin Pak, perkenalkan saya Ibu Didik Gatot Subroto, saya istrinya Pak Wabu, Kabupaten Malang pastinya, yang kota mungkin karena Pak Wali Kota, jadi mungkin Wabub itu tidak terlalu familiar, tapi kalau di kabupaten Wakil Bupati, kalau di kota Wakil Wali Kota. Diminta oleh Ibu Bupati dan Pak Bupati untuk menggantikan Ibu Dewanti menjadi Ketua Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya. Dan saya sama Prof. Saiful ini insya Allah sakinah mawadah warahmah. Artinya YJI
dan Perki itu hubungannya luar biasa harmonis. Betul ya, Prof? Nanti tanggal 2 kita akan pemecahan rekor muri yang awalnya Prof hanya minta 3.000 sudah cukup. Tapi disupport YJI Pak Bupati akhirnya jadi 10.000. Bukti keharmonisan kami. Dan hari ini harmonisnya ditambah lagi karena saya dihadirkan di MC3. Luar biasa. Luar biasa. Yo, saya ini melaksanakan amanahnya Prof Saiful. Gitu. Sambil melirik ke Prof Saiful, saya melakukan 4 item, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kok sama dengan saya? Di YJI saya juga punya tugas itu, Pak Darmawan. Ngobrol lebih dalam bagaimana hubungan yang sudah samawa ini akan semakin kokoh, semakin kuat, dan memberi manfaat untuk malam. Gitu ya. Detailnya seperti apa? Ditunggu launchingnya nanti. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih kesempatannya. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Semangatnya nulari ke saya, sehingga saya melihat bapak-bapak ini, saya jadi saya harus bisa lebih dari bapak ibu yang ada di depan saya. Saya jadi keinget bapak dan ibu saya yang kebetulan sudah almarhum. Rasanya pengen nangis, Mbak. Biar saya serasa ketemu bapak ibu saya lagi. Saya doakan sehat terus, Pak. Semangat terus. Ke depan MC3 dan YJI harus semakin harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Jadi hari ini tanggal 25 September 2022 ini merupakan hari puncak merayakan ulang tahun MC3. Jadi MC3 adalah komunitas peduli jantung, Malang Community of Cardiovascular Care. Jadi ini merupakan satu himpunan dari penderita-penderita jantung dan pendampingnya, dan bahkan juga masih ada yang sehat yang bergabung dengan MC3. Jadi MC3 ini didirikan sejak tanggal 29 September tahun 2015. Pertama kali pencetusnya adalah Profesor Saiful. Profesor Muhammad Saifur Rahman sebagai pencetus, pendiri, dan yang membidani lahirnya MC3 ini. Nah, kemudian sejak tahun 2015 kita terus melakukan kegiatan, dan sampai saat ini anggota kami sudah mencapai 175 orang. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh MC3 ini itu pertama kali adalah senam rutin, itu 4 kali seminggu. Jadi hari Selasa kami senamnya di Rumah Sakit Persada, kemudian
hari Kamis kita senam di halaman pendopo, hari Sabtu kita senam di VDC Arjosari, kemudian hari Minggunya kita senam di alun-alun. Nah, kenapa di alun-alun? Kita ingin menghimpun juga, ingin mengajak juga warga masyarakat yang berkunjung ke alun-alun untuk bisa bergabung juga dengan SPT. Jadi banyak sekali masyarakat sekitar yang kebetulan hanya jalan-jalan, kemudian tahu kita ada senam, mereka langsung bergabung untuk ikut senam. Nah, ini tujuan kami untuk bisa menghimpun masyarakat sebanyak-banyaknya untuk bisa bergabung ke MC3 dalam rangka untuk memberikan satu kesadaran tentang sehatnya tentang penyakit jantung. Bagaimana cara kita merawat, kemudian mengobati melalui dokter-dokter yang sudah tersedia di rumah sakit. Untuk kali ulang tahun ke-7 ini kegiatan apa aja yang dilakukan nih Pak? Nah, untuk ulang tahun yang ke-7 ini kami pertama kali adalah senam pagi. Tadi jam 6 kita sudah melakukan senam bersama. Kemudian dari beberapa hari sudah dilakukan seleksi oleh tim juri. Barusan kita lakukan senam final. Untuk beberapa orang nanti akan ditentukan siapa juara 1-2-nya. Nah, kemudian setelah itu kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan kami pusatkan di ruang KIK. Di bawah itu ada beberapa tempat layanan kesehatan gratis. Yang pertama dari Lab SIMA. Lab SIMA ini kami melakukan pemeriksaan mulai dari kolesterol, HDL, LDL, trigliserid sampai ke asam urat. Nah, kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan jantung oleh klinik jantung Hasna Medika. Nah, yang akan diperiksa nanti adalah tekanan darahnya, kemudian EKG dan echo dari Hasna Medika. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan pemeriksaan mata. Karena anggota kami ini sudah di atas 60 tahun, jadi kami perlu memperhatikan agar supaya anggota ini dari segi kesehatan matanya juga bisa terjamin. Makanya kami mengundang SMAC dari Malang, cabang Malang, untuk bisa bergabung dengan kami, dan alhamdulillah ini sudah ada di bawah untuk bisa melakukan pemeriksaan mata dengan anggota MC3. Kemudian ada juga pemeriksaan donor darah. Kami juga didukung oleh PDDI dan PMI Kota Malang untuk pemeriksaan untuk pengambilan donor darahnya. Saat ini ada talk show juga Pak di Pak. Talk show juga bincang sehat ini. Nah, itu kegiatan itu sampai saat ini masih berlangsung, nanti berakhir jam 9.45. Nah, pada pukul 10 nanti seluruh anggota dan undangan hadir di ruangan ini, di ruangan Anusapati ini untuk mengikuti seremonial, di mana nanti akan ada dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Malang, Bapak Sekda, Ketua YJI dan sekretarisnya, dan seluruh anggota MC3 beserta seluruh dokter-dokter PPDS program studi jantung. Jadi akan hadir semua di sini dalam rangka untuk memeriahkan, dan kemudian nanti setelah acara sambutan dari Bupati nanti akan ada dihadirkan juga pengurus Perki. Pengurus Perki itu adalah perhimpunan dokter-dokter kardiovaskuler yang cabang Malang. Nah, ini nanti beliau akan datang, dan dalam kesempatan ini akan ada penandatanganan MOU antara Perki dengan MC3 dalam rangka bagaimana untuk bisa berkolaborasi, bersinergi untuk bisa mensosialisasikan tentang kesehatan jantung pada masyarakat. Itu harapan Pak ke depan Pak. Kami berharap melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang nanti akan hadir, kami berharap beliau nanti bisa menjadi penggerak di daerah, agar supaya di daerah-daerah juga terbentuk komunitas-komunitas jantung seperti MC3 ini. Nah, kalau di daerah-daerah sudah terbentuk komunitas jantung, insya Allah nanti akan lebih memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang kesehatan jantung. Itu yang kami harapkan, supaya nanti melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati bisa menggerakkan atau menghimbau kepada masyarakat melalui lansia-lansia yang ada di daerah untuk bisa membentuk komunitas jantung. Oke. Satu.